Ansor Ranting Situ Teti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Sahabat Ranteng Channel yang berbahagia, kemarin kita telah mengupas masalah rukun Islam, kemudian kita akan melanjutkan yaitu rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza fasal utawi ikilah fasal ibarati fasal arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sitatun ana 6. Jadi arkanul iman itu ada 6. Nah, rukun itu apa sih rukun? Rukun itu dari kata ar-ruknu. Kalau jamaknya adalah arkan. Jadi kan rokana yarkanu ruknan. Kalau jamaknya jadi arkan. Nah, rukun sendiri itu apa? Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Contoh, misalkan kita sholat kok tidak membaca suratul Fatihah misalnya, kira-kira sholatnya sah enggak? Enggak sah, karena kurangnya suatu rukun, meninggalkan salah satu rukun. Lah, rukun sendiri kalau menurut bahasa itu adalah tiang atau penopang, atau tiang sandaran atau penyangga utama. Dalam istilah fikih, rukun berarti sesuatu yang ada dalam suatu amalan yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan maka amalan tersebut bisa batal. Bisa dipaham ya? Kemudian iman, arkanul iman. Pengertian iman, apa sih iman itu? Iman kalau secara bahasa itu adalah tasdik atau membenarkan. Karena menurut istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Itu yang dinamakan iman. Nah, iman itu kalau menurut bahasa itu dari kata amana yu'minu imanan, yang secara harfiah atau etimologisnya dapat diartikan sebagai percaya. Adapun iman itu bisa dibagi menjadi 5 ya. Bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah matbu. Nah, matbu itu siapa? Matbu itu imannya para malaikat. Nah, kalau malaikat itu pasti imannya itu tetap tidak akan berubah. Misalnya manusia disuruh misalnya
menjaga kubur ya selalu menjaga kubur. Misalkan menyampaikan wahyu ya menyampaikan wahyu terus, itu imannya malah malaikat. Paten istilahnya. Terus yang kedua adalah maksum. Iman itu yang pertama matbu, yang kedua maksum. Lah maksum ini imannya siapa? Maksum ini imannya para nabi dan rasul. Nah, kalau maksum itu kan selalu terjaga. Kalau nabi dan rasul itu imannya selalu terjaga. Terus yang ketiga adalah makbul. Nah, kalau makbul itu imannya siapa? Makbul itu imannya para manusia mukmin atau orang-orang yang soleh. Terus yang keempat imannya yang keempat dinamakan mauquf. Lah mauquf ini siapa? Mauquf ini imannya orang-orang yang ahli bid'ah. Jadi imannya itu tidak kesampaian. Kemudian yang kelima adalah mardud. Nah, mardud ini imannya siapa? Imannya para orang-orang munafik. Kalau orang munafik imannya tidak kesampai kepada bisa dipaham ya. Jadi rukun dan iman. Arkanul imani iku sitatun ana 6. Angtuk mina billahi, angtuk mina sujine ing yen to ngimanake sira billahi ing Gusti Allah. Jadi yang pertama adalah iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah itu bagaimana? Jadi iman kepada Allah itu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengatur alam semesta dan segala isinya. Gitu ya. Bisa dipaham ya? Iman kepada Allah. Wa malaikatihi lan kaping pindhone pira-pira malaikate Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikatnya Allah. Nah, iman kepada malaikat Allah itu bagaimana? Kita harus percaya bahwa malaikat Allah itu benar-benar makhluk Allah yang diciptakan dari nur dan tidak memiliki syahwat sehingga selalu taat pada perintah Allah. Jadi malaikat kuwi yo pakem, nek kon tasbih yo tasbih, terus kon sholawat yo sholawat, terus kon sholat yo sholat, terus ini malah malaikat. Ya, itu imannya malaikat. Nek ngarit yo ngarit terus. Terus kemudian yang ketiga adalah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah. Yang ketiga adalah iman kepada kitabnya Allah. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan iman kita kepada kitab-kitab Allah? Yaitu dengan cara menerapkan keimanan kepada kitab-kitab Allah, antara lain adalah dengan selalu yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya, kemudian dengan cara mengkaji dan mengamalkan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuktikan keimanan kita kepada kitab Allah? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu benar keasliannya. Terus yang ketiga, kita harus menghayati, terus memahami serta mempelajari isi Al-Quran. Yang keempat, kita bisa mengamalkan isi kitab-kitab Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa fil yaumil akhiri
lan kaping papate wabil yaumil akhiri lan kelawan dina kang akhir. Yang keempat, yang kelima adalah kita percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, kita harus percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia seisinya akan mengalami yang namanya kehancuran. Atau yang juga sering disebut dengan hari akhir. Yang ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dan itu dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda yang ada di langit semuanya akan porak-poranda. Itu hari kiamat. Terus yang selanjutnya adalah wabil qadari lan kelawan pepesten wairihi bagus-bagusnya pepesten wasyarihi lan ala-alanya pepesten iku minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala. Kemudian yang keenam adalah qada dan qadar. Di sini kita jelaskan qada itu apa, qadar itu apa. Kalau qada itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali atau zaman dahulu. Sebelum diciptakannya alam semesta sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Itu yang dinamakan qada. Kemudian kalau qadar yaitu perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam qadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Nah, dari pengertian tersebut maka qadar merupakan takdir yang masih bisa dirubah oleh manusia dengan cara berikhtiar, dengan sungguh-sungguh berdoa dan bertawakal. Contohnya kalau kita itu dilahirkan itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, makanya supaya kita pandai kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, terus sedang qada itu merupakan sebuah ketetapan Allah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diubah. Contohnya seperti jenis kelamin. Kelamin ini kok laki-laki perempuan ya karena itu sudah qadanya dari Allah, maka tidak bisa dirubah. Itu ya. Kemudian kita lanjut pasal yang selanjutnya yaitu faslun ai hadza fasal makna la ilaha illallah utawi maknane lafat la ilaha illallah iku la ma'buda ora ana pangeran kang den sembah iku maujud bihaqqin kalawan saknyatane fil wujudi ing dalem wujude illallahu angin namung Gusti Allah. Jadi makna la ilaha illallah itu kita harus benar-benar meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang patut kita sembah hanya kecuali Allah. Terus kemudian kita lanjut pasal selanjutnya yaitu faslun ai hadza fasal alamatul bulughi utai pira-pira tetengere becah balik. Itu salasun ana telu. Jadi tanda-tanda anak yang sudah balik itu ada tiga. Yang pertama adalah tamamul khamsa asyarata sanatan. Yang pertama yang suwijine yaitu sampurnane umur 15 apane sanatan tauni. Jadi yang pertama itu sempurnanya sudah berumur 15 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Bidzakari ing dalem bocah lanang wal unsalan bocah wadon. Terwal ikhtilamu lan ngimpi metumani. Kemudian anak tersebut pernah bermimpi mengeluarkan sperma. Mimpi basah atau
mimpi basah fidzakari ing dalam bocah lanang wal umsalan bocah wadon litis isinina krana umur 9 tahun. Wal haidu lan haid. Jadi kalau bagi anak perempuan kalau sudah pernah haid walaupun itu berumur 9 tahun berarti itu sudah tanda-tanda balik. Terus fil ungsa ing dalam bocah wadon litis isinina krana umur 9 tahun. Nah, para sahabat semua, saya kira sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa kita sambung lagi pada lain waktu, pada kesempatan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.